Hey teman-teman, ketemu lagi ya di segmen sepekan bersama Arsenal kali ini ya. Di segmen kali ini saya akan merekap berita-berita Arsenal selama seminggu belakangan ini. Ya, seharusnya ini saya bikin videonya upload kemarin ya, cuman karena ada pertandingan Arsenal melawan Barcelona, saya harus bikin video match reactionnya dulu. Jadi saya baru bisa bikin hari ini untuk sepekan bersama Arsenal. Di video ini, di segmen ini, ya ini saya akan membacakan berita-berita yang saya taruh di community post ya di YouTube. Jadi teman-teman bisa cek di community post saya di YouTube. Setiap hari saya usahakan untuk bisa memberikan ya ada berita apalah gitu ya tentang Arsenal gitu. Ya, oke, berita kita mulai ya ini Bukayo Saka ya yang mendapatkan MVP untuk pertandingan persahabatan melawan MLS All Star ya, ini minggu lalu ya. Berita minggu lalu, jadi ini ya untuk pertandingan MLS All Star Bukayo Saka itu dinobatkan sebagai pemain terbaik. Ya memang star boy kita sih ya. Ya, next kita ini ada berita untuk preskon ini ya, preskon Mikel Arteta dengan tentang pertandingan Manchester United ya. Saya nggak bahas banyak, kita langsung aja bahas ke memang pertandingannya ya. Jadi memang untuk pertandingan Manchester United melawan Arsenal ini di Tour Soccer Champions Tour di Amerika ini berakhir dengan kekalahan Arsenal 0-2. Ya, teman-teman bisa lihat juga match reaction saya, ada videonya untuk match reaction ini. Ya, simpelnya dari saya di pertandingan ini kelemahan kita itu adalah ya di adu fisik ya gitu. Jadi saat pertandingan ini terlihat kelemahan kita itu adalah masih kalah ketika pemain itu bermain kasar gitu ya. Oke, next itu ada berita untuk Kylian Mbappe ya, dimana ini di awal minggu yang lalu gitu kan, bukan di awal minggu sih di weekend minggu lalu ya, di weekend minggu lalu itu diberitakan bahwa PSG ini resmi memasukkan Mbappe ini ke daftar pemain yang akan dijual gitu, masuk ke transfer list. Dan karena itu Mbappe itu tidak diajak untuk pertandingan pramusim ke Jepang. Setelah berita ini memang sudah ada beberapa perkembangan ya tentang Mbappe ini. Salah satunya ya ada berita yang saya juga sebenarnya ada ya di community post ini, itu adalah dari Al Hilal itu melakukan penawaran sebesar 300 juta euro untuk membawa Mbappe ke Saudi Pro League. Dan dikabarkan juga bahwa Al Hilal ini berani untuk membayar Mbappe itu sebesar 700 juta euro untuk satu musim gitu ya. Ya, untuk teman-teman yang mungkin mau membandingkan itu perbandingannya gimana, 700 juta euro itu satu musim itu kira-kira kalau untuk fans IPL itu sekitar 11,63 juta pound sterling per pekan. Karena kalau IPL itu kan gajinya per pekan ya, jadi mungkin untuk teman-teman penggemar IPL tuh gajinya itu adalah 11,63 juta pound sterling per pekan. Untuk fans Arsenal itu artinya apa? Kira-kira sekitar 2,5 bulan lah ya. Gajinya Mbappe itu cukup untuk beli satu Declan Rice kalau dia terima penawaran dari Al Hilal ini. Dan penawaran dari Al Hilal ini untuk dikontrak satu musim saja, jadi bukan untuk yang berpanjang-panjang ya. Jadi satu musim aja untuk lalu
ya kalau dia masih mau ke Madrid, setelah itu dia bisa ke Madrid gitu kan. Untuk berita terbarunya lagi adalah penawaran ini sudah ditolak oleh Mbappe gitu ya. Saya juga masih nggak ngerti deh ini saganya, ini arahnya akan kemana ini untuk Mbappe ini. Ya walaupun ini nggak ada hubungannya sama Arsenal, cuman ya karena banyak fans Arsenal yang suka naruh gambar Mbappe mau ke Arsenal, Mbappe mau ke sana. Enggak lah, nggak akan ke Arsenal, dan menurut saya itu juga jauh banget lah dari Arsenal gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kita bisa bayar untuk transfer fee-nya ke PSG ya, karena PSG ini sekarang sepertinya mau ditawar berapa aja, yang penting mereka dapat duit gitu kan. Yang penting mereka dapat duit untuk Mbappe ini, jadi jangan sampai keluar gratis gitu ya. Jadi ya kalau Arsenal mau mungkin ditawar berapa, 80 juta pound sterling mungkin ya bisa dapat lah gitu. Cuman dari saya gajinya mungkin yang nggak akan mampu bayar ya. Kedua juga dari segi kepribadian yang menurut saya mungkin nggak akan cocok dengan Arteta lah ya. Yang pasti ini saga dari Mbappe ini masih jauh dari selesai. Jadi ya mungkin masih akan ada berita-beritanya, nggak tahu deh, nanti saya akan ikutkan di segmen yang minggu depan. Tapi intinya ini memang Mbappe ini monster yang diciptakan oleh PSG sendiri. Jadi menurut saya ini kondisinya adalah sama-sama salah sih ya. Mbappe-nya juga salah, PSG-nya juga salah. Dan sekarang ini sudah menjadi masalah nasional juga di Prancis gitu. Kenapa? Karena sebentar lagi kan Euro ya, ada pertandingan Euro. Kalau sampai Mbappe ini memang benar kabarnya dari PSG sudah mencoret nama dia nggak akan diikutkan sebagai squad yang akan bertanding di UCL gitu, ada kemungkinan juga bisa dia nanti dicoret dari squad untuk pertandingan liga. Cuman dari asosiasi pemain profesional di Prancis ya, pemain sepak bola di Prancis, asosiasinya ini menyatakan protes bahwa apa yang dilakukan oleh PSG ini seharusnya tidak diperbolehkan. Harus ada aturan yang diubah sehingga apa yang dilakukan oleh PSG ke Mbappe ini harus ada aturan yang jelas gitu ya intinya. Dan tidak boleh sampai Mbappe ini dicadangkan berkepanjangan gitu. Jadi harus ada selesainya ini untuk mencadangkan Mbappe ini nggak boleh sampai satu musim nggak diapa-apain. Itu dari asosiasi pemain itu melakukan protes agar itu jangan sampai terjadi gitu ya. Kita lihat ini mungkin jadi saga transfer yang sebenarnya paling seru ya untuk jendela transfer kali ini ya, walaupun gak ada hubungannya dengan Arsenal, cuman dengan ya Mbappe ini menurut saya seru juga lah ceritanya gitu. Ya buat saya itu aja sih ya, keseruan itu aja. Lalu ada berita tentang Mohamed Kudus ya. Ini intinya adalah Arsenal dan Chelsea ya ini mungkin akan beradu tentang untuk mendapatkan Mohamed Kudus, walaupun sampai saat ini belum ada penawaran resmi ya dari dua kubu ini, dari Arsenal dan dari Chelsea. Sampai saat ini, sampai per hari ini saya dengar masih belum ada penawaran resmi. Justru malah ini juga di berita saya ya, itu diperkeruh lagi ini dengan Arsenal dan Chelsea ini mengejar Michael Olise. Jadi nggak tahu nih Arsenal dan Chelsea ini apakah mengejar Mohamed Kudus atau Michael Olise, karena keduanya ini bermain di sebagai penyerang sayap kanan ya. Jadi
siapa mengejar siapa, dan beritanya sampai sekarang masih simpang siur. Ada yang bilang Chelsea itu sekarang mengejar Olise, ada yang bilang Chelsea mengejar Mohamed Kudus, dan sebaliknya Arsenal mengejar Olise, Arsenal mengejar Mohamed Kudus, semuanya ada. Dan tadi saya dengar lagi juga ada kabar ya dari channel channel United Stand ya, itu salah satu fans channel terbesar untuk Manchester United, mengatakan bahwa Erik ten Hag ini juga mau mengejar Mohamed Kudus gitu. Ya nggak tahu juga apakah mereka punya duitnya gitu kan ya. Tapi intinya bahwa untuk penyerang kanan ini dari sisi Arsenal kita butuh untuk pelapisnya Bukayo Saka ya, pelapis yang setara atau mendekati gitu ya, supaya Saka ini punya apa ya, punya saingan, dimana kalau dia mainnya jelek gitu bisa bisa di bangku cadangkan gitu. Jadi nggak karena kalau saat ini kan dengan Saka ini nggak ada pelapisnya, nggak ada saingannya, dia jadinya guaranteed ya, selalu terjamin untuk bisa bermain gitu ya. Jadi menurut saya perlu juga kita punya penyerang sayap kanan yang nanti bisa menjadi pesaing bagi Saka gitu ya. Itu untuk berita tentang Mohamed Kudus dan Michael Olise. Lalu untuk Folarin Balogun ya, ini diberitakan sebelum pertandingan melawan Barcelona ya, itu dikabarkan bahwa Folarin Balogun ini melakukan latihan yang terpisah gitu, melakukan pelatihan yang terpisah dari tim inti gitu. Ya itu semakin memperpanas berita bahwa Balogun ini akan dijual gitu kan ya. Walaupun setelah pertandingan Barcelona ya, itu dari pressconnya Arteta dia mengatakan bahwa memang Balogun ini lagi ada cedera, jadi tidak ingin mengambil risiko lah Arteta ya. Tapi teman-teman boleh lihat, saya juga udah ada bikin video ya, ini tentang Balogun ya, pendapat saya tentang ini Balogun ini sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu ya. Itu teman-teman boleh cek dah ya, ini video saya tentang Balogun. Berikutnya itu adalah berita tentang ya pertandingan kita kemarin ya, itu Arsenal melawan Barcelona yang berakhir dengan kemenangan Arsenal 5-3 itu. Ya di sini catatan pentingnya kalau menurut saya ya, teman-teman bisa lihat kalau mau yang lebih detail itu saya udah bikin video match reaction. Yang menurut saya yang terpenting ini adalah bahwa Barcelona itu kemarin juga ingin meniru strateginya Manchester United ya, mereka bermain fisikal, bermain kasar, tapi kali ini para pemain Arsenal kelihatannya lebih siap menghadapi permainan kasarnya Barcelona, sehingga justru malah berbalik kepada Barcelona dengan kemenangan Arsenal ini 5-3 gitu. Dan dengan hasil itu ya itu tadi Xavi ya, di pressconnya dia Xavi bilang bahwa ini Arsenal mainnya serius amat gitu. Untuk pertandingan laga persahabatan mainnya kok intens banget gitu. Yang dibalas oleh Arteta ya ini karena kita melihatnya memang sebagai pertandingan persahabatan, cuman ya para pemain ini ketika menghadapi tackle kasar, menghadapi pertarungan di lapangan, akhirnya mereka jadi kebawa suasana
jadi mainnya lebih intens gitu. Intinya Arteta mau bilang, ya lu mainnya kasar, ya kita bales main serius juga lah gitu ya. Itu dari Arteta ya. Dan dengan pertandingan itu ya kita lihat juga eh, ya masih ada beberapa yang harus dibenahi ya, walaupun dengan kemenangan 5-3 masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, dan ya ada beberapa hal-hal yang membahagiakan gitu kan menurut saya itu Trossard ya, lalu uh, Kieran Tierney, terus juga Emil Smith Rowe, Bukayo Saka sendiri gitu kan ya, siapa lagi, Jurrien Timber ya, itu yang menjadi highlights pemain-pemain yang menurut saya bersinar di pertandingan melawan Barcelona kemarin. Untuk ya sekali lagi untuk lebih detail pendapat saya boleh lihat di match reaction saya ya. Lalu ya dari ini juga ya, dari preskon itu ini Arteta juga mengatakan bahwa squad dengan 30 pemain ini itu tidak bisa dipertahankan secara jangka panjang. Jadi kalau secara jangka panjang ini nggak sehat untuk tim gitu ya. Jadi ya apakah ini tanda-tanda bahwa kita akan melepas banyak pemain? Ya kalau kita ngomong 30 squad yang bisa didaftarkan kan 25 ya. Mungkin apakah ada 5 pemain yang akan dijual, siapa aja? Ya kita lihat nanti kan ya. Yang pasti ini kita memang dari tim inti ini belum ada yang berhasil kejual ya. Baru Granit Xhaka kemarin kan, Thomas Partey nggak jadi pergi, Cedric Soares ini juga nggak tahu gitu kan ya, dia akan pergi atau enggak. Lalu PP juga belum terjual. Siapa lagi, Rob Holding ini juga sepertinya menurut saya minimal perlu di loan dulu ya. Siapa lagi ya, itu sih dari saya, menurut saya yang harus kita lakukan untuk para pemain kita ya, itu dari 30 pemain itu. Nah, berhubung juga sehubungan dengan tadi ya, jumlah pemain yang banyak dan tidak bisa dipertahankan secara jangka panjang. Ini untuk segmen terakhir kita ini adalah Eddie Nketiah. Ya, ini dikabarkan oleh Football London bahwa Crystal Palace ini tertarik untuk mendatangkan Eddie Nketiah ya. Dan ini Eddie Nketiah ini kabarnya akan dijadikan sebagai target utama transfer dari Crystal Palace ya untuk jendela transfer musim panas kali ini. Dan Arsenal sih belum ada matok harga untuk Eddie Nketiah, tapi dikabarkan itu dari CIES Football Observatory ya, itu salah satu lembaga ya yang untuk ngeliatin inilah, intinya lembaga yang ngeliatin pemain gitu ya. Itu diperkirakan Nketiah itu harganya sekitar 40 juta euro gitu. Ya nggak tahu juga nih apakah Nketiah ini atau Balogun atau bahkan dua-duanya yang akan keluar dari Arsenal gitu. Karena Nketiah sendiri sekarang persaingannya menurut saya semakin ketat ya untuk posisi central forward ini. Ya tadi ada Gabriel Jesus, ada dia sendiri gitu kan, dan sekarang ada Trossard juga yang sepertinya dari kalau kita lihat dari pertandingan kemarin melawan Barcelona sangat nyaman sekali dia ada di posisi tengah. Kai Havertz sendiri juga bisa diposisikan di situ gitu kan ya. Jadi ya Nketiah ini juga harus, apakah dia harus step up, dia harus bisa menaikkan kualitas dia atau ya keluar dulu gitu. Ya itu saja sih segmen berita kita kali ini. Untuk seminggu ini segmen beritanya kita lihat lagi ya seminggu ke depan, yang kita minggu depan itu sudah mulai ada pertandingan resmi juga ya, pembukaan itu Community Shield, dan minggu depannya lagi sudah dimulai untuk liganya gitu ya.
Ya, itu saja teman-teman untuk segmen sepekan Arsenal kita. Sampai jumpa di video kita berikutnya.